kepada Ibu Bapak dosen penguji, perkenalkan nama saya Lia Nurmilawati sebagai mahasiswa PPG tahun 2023 LPTK UIN Sunan Gunung Jati. PPG dalam jabatan gelombang 2 kategori 1 pada hari ini akan melakukan pembelajaran atau video pembelajaran sebagai syarat uji kinerja di SMP Plus Al-Amanah di kelas 9 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, materi ajar beriman kepada Qada dan Qadar pada hari Kamis tanggal 30 November 2023. Mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman siap? Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surat-surat pendek dulu ya sebelum memulai pelajaran supaya apa? Lebih hikmat, lebih ingat sama Allah. Kita juga jadi ibadah dalam pembelajaran hari ini. Sebagai bukti rasa cinta kalian kepada bangsa dan negara Indonesia. Siapa yang mau pimpin? Adela. Oke, Adela silakan ke depan. Adela berdiri semuanya. Bandung, ibu kota periaman. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Tidak berjumpa dengan. Ibu absen dulu ya sebelum pembelajaran hari ini. Siapa yang tidak masuk? Kalian kenapa? Sakit. Terus siapa lagi? Kenapa? Sakit. Ini hadir? Alhamdulillah. Kalau semuanya sudah hadir. Nanti Naila dan Reva udah sakit berapa hari? Baru. Ya, nanti kalau saya sudah beberapa hari, tolong dijenguk ya sama perwakilan kelas. Ya, sebelumnya apa kabar hari ini? Baik. Kalian alhamdulillah Luar biasa Allah. saya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allah. Alhamdulillah kalian semangat. Sebelum melakukan pembelajaran, ibu ingin kalian speaking dulu biar kalian fresh gitu ya. Otak yang ada biar pagi-pagi ini gak ada yang ngantuk. Kalau ada yang ngantuk berarti kalian begadang, ya nggak boleh begadang. Kalau ibu bilang kanan, kalian kiri. Kalau ibu bilang atas, kalian bawah. Misalnya ini ya, kanan, kiri, atas. Berarti yang apa? Kiri, kanan, bawah. Ya, pakai tangan aja. Kanan, kiri, atas berarti kiri, kanan, bawah. Atas, atas, bawah berarti bawah, atas. Kanan, kanan, kiri, Kiri kanan. ya, jadi kebalikannya, oke? Siap? Yang salah ke depan ya. Yang salah. Perhatikan temennya, oke? Siap? Siap? Ya. Latihan dulu. Kanan, atas, kanan. Kiri bawah kiri. Lagi. Atas, atas, bawah. Bawah atas. Lagi. Kanan, kanan, kiri. Kiri kanan. Jangan pakai Kiri bawah. Kita jadi
Oke, ke depan ada. Oke, sekarang kiri bawah. Kiri, atas bawah. Kiri bawah. Gerakannya begini. kalau ke atas pada atas bawah. Mulai lagi. Yang duluan benar boleh. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Tentang apa? Haji. Umroh. Ada yang sudah pernah umroh di sini? Kemudian kita bareng-bareng umroh ya. Perbedaan haji dan umroh apa masih ingat? Perbedaannya apa ya? Perbedaannya apa ya? Iya, tanggal dan waktunya berbeda. Ada yang dibarengin ada, tapi haji itu hari khusus bulan apa haji? Bulan Zulhijjah. Qada dan qadar merupakan rukun iman yang keberapa? Good. Ya. Kemudian ada yang tahu makna qada dan qadar? Apa sih makna beriman pada qada dan qadar? Apa ada yang tahu? Ada yang sudah baca di rumah? Boleh secara bahasa, boleh secara istilah. Ada yang udah baca di rumah? Apa sih makna beriman pada qada dan qadar? Tahu? Enggak, belum tahu. Siapa yang sudah tahu? Kita mengimani takdir Allah. Ya, kita bahas. Tujuan membelajar untuk hari ini, Ibu akan membawa kalian atau mengajak kalian untuk mempelajari tentang beriman pada qada dan qadar. Tujuan pembelajarannya, coba dilihat di sini. Tujuan pembelajarannya yaitu Ibu ini telah menyebutkan makna beriman pada qada dan qadar. Kemudian menjelaskan makna iman pada qada dan qadar serta menjelaskan hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar, doa dan nawafil. Itu ya tujuan kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah hal tersebut. Kita bahas nanti ya. Oke, nah sebelumnya, tapi Ibu pada kalian bentuk kelompok dulu. Karena nanti Ibu ingin kalian diskusi ya, ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan bentuk kelompok menjadi 5 kelompok, boleh? Silakan duduk per kelompok. Kalian perhatikan tayangan video pembelajaran di depan ya. Ini untuk bahan diskusi kalian. Refleksi diri. Mari kita perhatikan sekitar kita. Setiap orang memiliki kondisi dan latar belakang yang berbeda-beda. Jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Apa perbedaan qada dan qadar? Berikan contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari. Qada secara dari Allah seperti dua sisi mata koin. Qada adalah rencana atau pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang apakah kalian pernah merasa iri terhadap keadaan hidup orang lain? Atau bahkan merasa tidak terima dengan ketentuan Tuhan? Jika iya, maka kita perlu menguatkan iman kita terhadap qada dan qadar Allah. Qada secara bahasa adalah keputusan, ketetapan, kehendak, atau pengetahuan Allah. Sedangkan arti qada secara istilah adalah pengetahuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali terhadap segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini. Adapun arti qadar secara bahasa adalah kepastian, ukuran, kekuasaan, peraturan, atau perwujudan kehendak.
Sedangkan arti qadar secara istilah adalah perwujudan atau terjadinya ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sesuai dengan pengetahuan Allah pada zaman azali. Jadi, qada dan qadar Allah seperti dua sisi mata koin. Qada adalah rencana atau pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan qadar adalah perwujudan atau terjadinya ilmu Allah itu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Contoh sederhana, Allah mengetahui dan menetapkan bahwa si fulan akan lahir dan meninggal pada jam, hari, dan tahun yang sudah diketahui dan ditentukan. Pengetahuan inilah yang dinamakan qada. Dan terjadinya itu semua persis seperti ilmu dan irodah Allah, itulah yang dinamakan dengan qadar. Pertanyaan pemantik 2. Jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Jelaskan hubungan qada, qadar, dan ikhtiar manusia. Perlu diketahui bahwa hal yang berhubungan dan bersumber dari manusia itu ada dua macam. Yang pertama, perkara yang tidak ada pilihan manusia. Allah mengatur dengan kehendaknya dan manusia tidak ada peluang untuk memilih. Dalam bab ini diistilahkan dengan takdir hudron, seperti proses kelahiran, kematian, jenis kelamin, bencana alam seperti gempa bumi atau gunung meletus, dan sistem tata surya. Yang kedua, perkara yang bersumber dari kehendak bebas manusia. Allah menganugerahkan manusia kemampuan memilih dan berkehendak atau malakat al-ikhtiyar. Hal ini diistilahkan dengan takdir mu'allaq, seperti dia bekerja mencari nafkah atau malas, rajin belajar untuk meraih cita-cita atau memilih bermain, khusyuk dalam beribadah atau malah memilih melakukan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Pertanyaan pemantik ketiga. Jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Buatlah contoh nyata penerapan perilaku mulia yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Zaid termasuk anak yang dilahirkan dalam keluarga yang kurang mampu. Ia meyakini bahwa kondisi tersebut tidak bisa dia rubah dan sesali. Namun, ia bertekad belajar dengan sungguh-sungguh demi tujuannya, yaitu menjadi pengusaha sukses. Dalam perjalanannya, dia bekerja dengan giat dan rajin, sehingga dibukakan pintu rezeki oleh Allah. Akhirnya, saat ini Zaid menjadi pengusaha sukses, dermawan, dan banyak membantu orang lain. Zaid meyakini bahwa ada hal yang tidak bisa dirubah dari keadaannya, yaitu di mana dan bagaimana ia dilahirkan. Namun, dia juga meyakini ada hal yang bisa berubah dengan ikhtiarnya, yaitu belajar dengan rajin untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan, bekerja dengan giat dan tekun untuk meraih cita-citanya menjadi pengusaha sukses dunia akhirat. Kita lihat tadi perbedaan qada dan qadar itu apa?
dengan mubrom bedanya apa? Bisa diubah Bisa diubah dengan ikhtiar dengan kalau mubrom kita bisa diubah. karena sudah menjadi ketetapan. Contoh mualaf contohnya apa? Takdir mualaf yang bisa diubah dengan ikhtiar. Mau kaya. Rajin belajar, kepintaran, bagus. Ci, yang lain? Ada yang bisa menjawab? Contoh takdir mualaf? Rezeki. Siapa lagi? Coba bahagia. Apalagi yang laki-laki? Contoh takdir mualaf apa? Kesehatan. Bagus. Sekarang kalau contoh takdir mubrom berarti yang tidak boleh dirubah dan tidak bisa dirubah. Kematian, jenis kelamin, apalagi? Tempat lahir. Kenapa? Tempat lahir. Itu bumi berputar ya, matahari panas, apa lagi? Api panas. Itu takdir mubrom yang tidak bisa kita rubah. Ya, ikan berenang gimana? Air. Maksudnya mubrom atau mualaf? Paham ya? Karena sudah paham, ibu ingin kalian diskusi dengan kelompoknya. Ibu akan memberikan LKS, LKPD yang harus kalian isi. Pertanyaannya adalah jelaskan bagaimana hubungan antara kodo dan kodar dengan ikhtiar, doa dan tawakal. Kemudian bagaimana nih sikap kalian menyikapi takdir Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azal itu ya. Silakan nanti didiskusikan dengan teman-temannya. Setelah itu nanti presentasi ke depan. Teman-temannya bantu untuk berpikir kayak tadi. Kalau dijelasin ya di video pembelajaran contoh Zaid yang ingin sukses gimana caranya, kalian juga sama boleh. Jadi itu tuh hubungan antara apa? Kodar dengan ya. Bagaimana caranya? Tolong dijelasin sama kalian. Sudah selesai? Ada yang sudah, ada yang belum. Siapa yang belum selesaikan? Disepakati ya, siapa nanti yang ke depan? Ya, kelompoknya ada di depan untuk presentasikan hasil diskusinya. Dikasih tahu teman-temannya boleh. Kan diskusi. Setiap jaman aja. Ada. Kasih tahu teman-temannya ya. Nanti siapa yang mau ke depan? Rahim yang depan tuh. Irung li lah cowok tadi. Kita siapa? Siapa yang mau ke depannya? Gina. Diperhatikan temannya yang di depan.
Bagaimana? Sudah cukup? Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang keinginan kepada moderator bersama. Setelah kami menyaksikan video ini, kami menyimpulkan bahwa hubungan antara kode dan kodan, doa dan tawakal adalah karena dalam beriman dan bertakwa kepada kode dan tanda iman. Tanda iman dan takwa kita kepada Allah adalah takdir mu'alaf. Kode adalah takdir mu'alaf yang masih bisa diubah. Dalam belajar, dia berikhtiar dan berdoa kepada Allah, lalu hasilnya pintar atau tidak, dia berserah diri kepada Allah atau yang disebut tawakal. Yang merasa dirinya wanita. Jika pria merasa dirinya sebagai wanita. Kita semua itu harus bersyukur atas ketetapan hikmahnya itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, menumbuhkan rasa bersyukur pada Allah dan lebih beriman kepada Allah. Ada lagi? Sekarang kelompok 3. Siapa? Iya. Namanya Rizky akan mempresentasikan pemahamannya harap mendengarkan dengan baik. Menyimak dengan baik. Maka sedikit dari kelompok kita mendapatkan menggunakan pada saat yang Perhatikan, simak penjelasan Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kode dan kodar. Bagaimana hubungan antara kode dan kodar dengan ikhtiar, doa dan tawakal. Contoh ikhtiar ketika kita ingin hanya akan sikap beriman pada kodar. Bagaimana cara kita Menerima takdir kita sendiri. Misalnya kita sebagai perempuan, sebaiknya kita menerima takdir kita sendiri. Ya. boleh? Ada lagi yang mau menanggapi? Jika ada orang yang sudah ditakdirkan untuk masuk surga, apa dia ada kemungkinan masuk neraka? Ada, pasti ada karena tidak menjalankan kewajiban kita saat di dunia seperti kebaikan-kebaikan. Tunjukkan Bapak Jumlah. Yang ada di depan bisa memberikan tanggapan dan penyampaian
Di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang hikmah dan manfaat beriman pada qada dan qadar. Jangan lupa minggu depan kalian masih lagi pembelajaran baik, tetap sehat, tetap jaga kesehatan ya, biar bisa belajar lagi. Kemudian jangan lupa nanti ibu akan memberikan tugas di rumah untuk refleksi diri kalian ya, lewat Google Form atau nanti ibu kasih apa Dek sebentar biar kalian bisa mengisi bagaimana pembelajaran hari ini. Coba ibu pengen tanya, pembelajaran hari ini bagaimana, menyenangkan tidak? Masya Allah. Bisa beriman pada qada dan qadar? Bisa. Siap meyakini takdir Allah? Siap. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, luar biasa. Ya. Ibu mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah, yang tidak tepat ketika ibu memberikan pembelajaran pada hari ini. Mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Jika memang kalian memberikan ide, saran, kritik, kalian boleh memberikannya lewat tulisan surat kepada ibu ya, biar ibu di pertemuan selanjutnya bisa memperbaiki. Sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan? Sudah cukup? Algi mau bertanya, mohon. Kalau misalnya ada sesuatu yang udah menerima tulisan Pasti operasi pergantian gender tidak. Apa tidak boleh? Dan melawan takdir ya, harus bersyukur. Kita sebagai perempuan bersyukur, laki-laki sebagai laki-laki bersyukur, menjalankan peran sesuai fitrahnya ya. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh lagi? Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian sudah melakukan pembelajaran dengan baik, dengan tertib dan aktif. Alhamdulillah.